Kita langsung menuju ke Bang Chiko Hakim. Bang Chiko, ini bagaimana dengan sikap PDIP setelah ditinggal sendirian di Pilkada Jakarta? Tadi Bang Riza Patria sempat menawarkan kalau PDIP mau masuk ke Kim Plus silahkan loh. Iya, jadi artinya kan sebenarnya kami bukan ditinggal ya dalam tanda kutip. Kalau orang ditinggal itu artinya sejak awal orang itu kepingin-pinginan ikut gitu. Tapi pada prinsipnya sejak awal memang kami di PD Perjuangan merasa kami memiliki kader-kader yang mumpuni, yang kompeten dan juga diinginkan oleh masyarakat Jakarta. Ini juga terbukti dari hasil-hasil survei di mana ada nama kader kami yang berada di urutan kedua tertinggi yaitu Pak Ahok. Nah, kemudian juga kami melihat bahwa fenomena ini yang kurang sehat bagi demokrasi kita karena demokrasi itu hakikatnya adalah adanya alternatif pilihan apapun itu khususnya terkait dengan pemilu. Tentunya pilihan yang lebih dari satu, apalagi juga dukungan parpol yang lebih tersebar, mengusung calon-calon yang memang diharapkan untuk masyarakat sebagai calon melalui kontestasi yang sehat. Tentunya ini yang menjadi substansi dari kita melihat sedang dipertontonkan demokrasi yang sifatnya prosedural. Artinya apa? Artinya demokrasi yang ansih hanya berbicara soal aturan, ketika tidak melanggar aturan, sah-sah saja untuk dijalankan. Tetapi tentu demokrasi ini seharusnya juga dijalankan secara substantif, yaitu yang saya sampaikan tadi, adanya alternatif pilihan sehingga warga yang begitu heterogen di Jakarta, begitu banyak problematikanya, begitu besar tantangannya ke depan, tentunya aspirasinya tidak hanya cukup untuk disalurkan kepada salah satu calon atau paslon yang memiliki gagasan unik masing-masingnya. Nah, artinya gagasan-gagasan yang berbeda ini harus juga ditampung. Saya potong sebentar, Mas Chiko. Ya, artinya teman-teman PD Perjuangan membuka peluang nggak untuk bergabung dengan Kim Plus? Itu dulu. Kami tidak melihat itu kan penjelasan saya cukup jelas bahwa penjelasan saya cukup jelas bahwa demokrasi yang substantif harus memberikan pilihan lebih dari satu, khususnya bagi dukungan-dukungan partai politik. Jadi artinya ya kami akan tetap berada di luar Kim Plus, tapi kami juga menghargai, mengapresiasi keputusan partai-partai politik. Baik, kita ke Mas Hanta. Mas Hanta, bagaimana dengan koalisi gemuk yang mendukung Ridwan Kamil dan Suswono ini menurut Anda untuk demokrasi di Jakarta? Silakan. Ini sebenarnya sudah bisa diprediksi sejak awal berhari kita mendiskusinya. Saya membaca memang ada 3 motif politik terkait dengan trik dan taktik politik Kim Plus ini dalam memasangkan Ridwan Kamil dan kader Partai Keadilan Sejahtera PKS yaitu Suswono dalam 3 fase. Satu dalam fase kandidasi, ini strategi untuk memblokade potensi koalisi lawan tanding yang kuat, yaitu bisa jadi muncul nama Anies Baswedan. Yang kedua juga dari sisi kandidasi menyisakan PDIP sendiri yang hanya 15 kursi tidak mungkin bisa mencalonkan mengusung kandidat. Yang kedua di fase election juga ini bisa memecah potensi basis masa Anies kalau Anies ternyata akhirnya berhasil maju. Tapi kan sisanya semakin sulit ini. Karena itu sulit untuk mendapatkan lawan tanding yang kuat. Artinya dari kepentingan eleksi mereka akan mendapatkan lawan tanding yang lemah, yang tidak kompetitif. Yang ketiga dari sisi governability, PKS adalah partai terkuat, ini akan menyukseskan pemerintahan di Jakarta itu lebih stabil lagi. Karena kita tahu PKS selain kritis, dia pemenang Jakarta, kalau dia berada dalam pemerintahan Ridwan Kamil relatif lebih stabil. Itu mungkin motifnya. Nah, skenarionya Aditya, menurut saya ada 3 skenario peta kompetensi ya elektoral Pilkada Jakarta yang kemungkinan menjadi lawan Ridwan Kamil Suswono. 1, skenario melawan kota kosong. Ini skenario kompetitif, menurut saya kompetitif ya. Yang kedua skenario lawan calon perseorangan, ini skenario melawan lawan yang lemah sekali. Dan yang ketiga skenario Ridwan Kamil melawan calon yang kuat, bisa jadi PD Perjuangan, tapi harus ada satu partai lagi, yaitu munculnya Anies Baswedan. Tetapi per hari ini potensi yang ketiga itu sudah hampir kecil muncul. Potensi 1 dan 2 melawan kota kosong atau melawan perseorangan yang kuat. Dan itu simpulannya sekarang Kim, gimana? Ya, Mas Hanta, baik. Nanti kita tangkap poinnya, nanti kita lihat peta pertarungan di Pilkada seperti apa pasca 12 partai politik pendukung Ridwan Kamil ini. Mas Hanta, mohon maaf sekali karena waktu yang terbatas. Peluang Anies makin sulit. Iya, baik. Terima kasih banyak Mas Hanta dan juga sebelumnya ada sejumlah narasumber, ada Mas Chiko, kemudian ada Bang Riza dan juga Mas Pipin atas waktu yang sudah bergabung bersama kami.